Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram, pecinta bahasa Arab, kita lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab dengan cara menerjemahkan perkata kitab At-Taqrib milik Syekh Abu Syuja. Dan kitab ini membahas fikih Syafi'iyah. Langsung saja kita mempelajari perkata dari buku ini. Wa dan alladhi yang kudu membatalkan. Al-wudu'a wudu. Wa dan alladhi yang kudu membatalkan. Al-wudu'a wudu. Sittatu ada 6. Asya'a penyebab atau hal atau sesuatu. Kita ulangi. Wa dan alladhi yang kudu membatalkan. Al-wudu'a wudu. Sittatu ada 6. Asya'a penyebab. Silahkan diikuti ya. Dan ini agak cepat. Pertama, ma apa-apa kharaja yang keluar. Ma apa-apa kharaja yang keluar. Min dari as-sabilaini dua jalan. Maksudnya lubang kemaluan dan lubang dubur kita. Apapun yang keluar, baik air, cairan, zat padat yang keluar dari dua lubang ini, maka itu akan membatalkan wudu. Kita ulangi. Ma apa-apa, silahkan diikuti secara mandiri ya. Kharaja yang keluar. Min dari as-sabilaini dua jalan atau dua lubang. Lubang kemaluan maupun lubang dubur kita. Baik cair, angin maupun padat, semuanya membatalkan wudu. Sedikit maupun banyak. Yang kedua, wa dan an-naumu tidur ala atas ghairi selain. Wa dan an-naumu tidur ala atas ghairi selain hayati keadaan al-mutamakkini. Keadaan mutamakin. Keadaan mutamakin itu keadaan duduk yang posisi pantat kita berada di tempat duduk. Itu keadaan mutamakin. Maka jika orang tidur dalam keadaan duduk, kemudian pantat kita menempel di tempat duduk, baik karpet, kursi, atau kita dalam di bis, di pesawat, maka ketika tidur dalam kondisi itu, maka tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau tidur tidak dalam kondisi seperti ini, maka dia tidur yang nyenyak, maka tidurnya membatalkan wudu. Berikutnya yang ketiga, wa dan zawalu hilangnya. Al-aqli akal, maksudnya kesadaran. Wa dan zawalu hilangnya al-aqli kesadaran. Bisukrin karena sebab mabuk. Atau marodin karena sebab sakit, pingsan. Itu kan sudah kehilangan kesadaran, maka itu membatalkan wudu. Atau orang minum obat lalu mabuk karena kondisi tertentu, maka itu membatalkan wudu. Ini bukan mabuk pesawat, bukan ya. Ini ketika mabuknya membuat dia tidak sadar dalam kondisi apa, maka itu membatalkan wudu. Kita ulangi, wa dan zawalu
hilangnya ala akli kesadaran bisukrin karena sebab mabuk atau marodin karena sebab sakit. Yang keempat, wa dan lamsu bersentuhan ar-rajuli seorang laki-laki al-mar'ata perempuan. Jadi seorang laki-laki menyentuh bersentuhan dengan seorang perempuan al-ajnabiyata. Orang itu orang asing. Maksudnya ajnabiyah itu orang yang secara fikih boleh dinikahi. Maka bersentuhan suami istri di dalam kajian Imam Asy-Syafi'i membatalkan wudu. Tetapi kalau ke anak tidak. Karena apa? Anak haram kita nikahi. Ke ibu tidak, ke saudara tidak. Perempuan yang disebut perempuan ajnabiyah ini perempuan asing yang halal dinikahi secara fikih. Min dari ghairi tanpa hailin penghalang. Jika bersentuhan kulit dengan kulit tanpa penghalang apapun, maka wudu seseorang menjadi batal. Tetapi jika perempuan itu bukan orang asing, yang disebut asing ini bukan tidak kita kenal ya. Asing itu perempuan yang boleh dinikahi. Lah istri ini kan perempuan yang boleh kita nikahi. Maka dalam kajian fikih dia termasuk pembatal karena dia asing. Berarti perempuan asing itu jangan digambarkan kita nggak pernah ketemu, bukan. Tapi semua perempuan yang boleh dinikahi maka itu merupakan perempuan asing. Kita ulangi sekali lagi, wa dan lamsu bersentuhan, ar-rajuli laki-laki, al-mar'ata perempuan atau sebaliknya perempuan menyentuh laki-laki, al-ajnabiyata yang asing, min ghairi tanpa hailin penghalang. Yang kelima, wa dan masu menyentuh farji kemaluan al-adami manusia, maksudnya keturunan Adam, itu al-adami yang kita sebut manusia. Wa dan masu menyentuh memegang al-farji kemaluan al-adami manusia bibatini dengan bagian dalam al-kaffi telapak tangan. Jadi batin ini di dalam bahasa Arab bagian dalam. Tapi kalau dohri itu bagian punggung telapak tangan itu dohri. Nah kita menggunakan bagian dalam telapak tangan. Wa dan masu memegang atau menyentuh farji kemaluan al-adami manusia. Baik ketika nyeboi anak itu kan kemaluan. Jangan tidak harus punyanya sendiri. Menyentuh kemaluan manusia bibatin dengan bagian dalam al-kafi telapak tangan. Maka itu dalam kajian Syafi'i membatalkan wudu. Yang keenam, wa dan masu memegang menyentuh halqati lubang duburihi duburnya. Memegang dubur ini membatalkan wudu ala atas al-jadid pendapat terbaru Imam Asy-Syafi'i. Karena di dalam kajian Imam Syafi'i dikenalkan qaulul qadim pendapat yang lama wa qaulul jadid dan pendapat yang baru. Dan dalam qaulul jadid pendapat baru beliau seseorang yang memegang lubang dubur maka itu membatalkan wudu. Demikian penjelasan pembahasan kita belajar bahasa Arab
di dalam kitab Takrib Abu Suja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diulang-ulang bagi yang baru belajar kosakata Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.